Jadi orang bermanfaat mudah versi gue itu bisa ngebantuin orang lain sekecil apapun. Bisa ngebantu orang-orang yang di sekeliling. Saat gue bisa nolongin temen gue, kayak hal kecil aja, kayak dia butuh pendapat ini, gue kasih pendapat gue nih gini, terus dia lakuin. Di situ diri gue bilang, wah ternyata lu bermanfaat juga ya buat orang lain. Dimintain tolong di bidang yang gue bisa gitu. Ada temen waktu itu minta bikinin kayak nama brand, terus enaknya nih singkatannya apa ya gitu. Terus gue kasih masukan, seneng aja gitu masukan gue didengar. Ya caranya kita ngebantuin dia aja dengan support, misalkan dia punya usaha, terus ya udah kita beli kayak gitu aja. Kalau ada orang nge-calling gue minta tolong sih. Atau lu bantuin nggak? Bantuin dong, kayak misalkan ya adalah yang tukang nebeng. Ngebantu orang sih. Gue kenal ataupun gak kenal sama orang, tapi kalau ada orang nanya, gue berusaha untuk jawab. Relate banget sama gue yang kadang suka ketinggalan informasi gitu. Gue suka nanya di DM ataupun WhatsApp orang, misalkan di grup mana yang gue gak kenal sekalipun, gue berharap dia bisa jawab pertanyaan gue sih. Bermanfaat mudah versi gue, sebenarnya ada hal kecil tapi bermanfaat besar, yaitu adalah buang sampah pada tempatnya. Setidaknya nggak bermanfaat buat orang tapi buat lingkungan juga. Dewasa versi gue itu bisa mencintai dirinya sendiri dulu. Sebelum dia mencintai orang lain, dia mencintai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Dewasa itu menurut gue kalau misalkan kita udah bisa hidup sendiri, pakai uang sendiri, bisa survive. Kalau menurut gue, kalau udah mandiri berarti udah dewasa gitu. Dewasa itu yang bisa nahan ego. Apapun yang kita mau dapat kan gak segampang yang kita mau, makanya gimana caranya kita bisa nahan ego kita kalau misalnya kenyataannya itu tuh nggak bisa kita gapai. Jadi kalau kedewasaan versi gue itu bisa saling menghargai. Gimana lu berbeda pendapat, lu nggak suka orang itu, tapi gimana sih cara kita menyikapinya? Someone told me dewasa itu menyikapinya tuh dengan segala sesuatu yang simple gitu, nggak rumit. Ketika bisa diajak berpikir secara simple, menurut gue itu adalah dewasa sih. Dewasa versi gue itu ketika lo ngadapin masalah tapi ya nggak berlarut-larut sih. Lo harus mikir solusinya kayak gimana. Gue ngerasa gue dewasa tuh, gue bisa bertanggung jawab akan apa yang gue lakuin. Even hasilnya kayak gimana pun, gue bisa bertanggung jawabin apa yang udah gue pilih. Kadang suka insecure, kayak takut, cuman kayak gue pikir, gila gue nggak bisa kayak gini loh. Tapi ternyata gue bisa, kayak itu, wah itu salah satu titik kedewasaan gue. Menurut gue, dewasa itu nggak bisa dilihat dari umur. Dan nggak bisa dilihat dari status sosial. Orang yang belum nikah ataupun udah nikah, menurut gue itu juga nggak bisa kita judge dia dewasa atau enggak gitu. Terus kalau gue melihat orang lain dewasa atau enggak, itu dengan cara orang lain itu nggak ngejudge atau kayak ngebacain hidup orang, itu udah, menurut gue udah bisa dikatakan dewasa. Menurut gue, senang dan bahagia tuh beda. Senang itu ya sesaat doang sih ya. Kalau senang itu biasanya cuman kayak ya sesaat doang aja, kayak gue sekarang lagi seneng gitu kan. Kalau bahagia sampai ke psikis tuh bahagia gitu loh. Kayak gue beli apa, oh iya gue seneng. Sedangkan bahagia adalah sesuatu momen yang belum tentu bisa kita dapetin lagi di masa yang akan datang. Kalau seneng belum tentu bahagia. Bahagia udah pasti seneng. Jadi kenapa orang selalu semoga bahagia selalu ya, men? Bukan semoga seneng terus ya, kayak gitu. Segala sesuatunya berjalan sesuai yang gue mau sih, itu bahagia menurut gue. Kalau aku bisa gapai apapun yang aku mau, misalnya aku pengen sepatu ini, kayak sekarang udah kerja bisa beli sepatu itu tuh kayak wow, dulu padahal aku cuma pingin doang loh, tapi sekarang pas udah kerja aku bisa beli. Enggak selalu tentang uang, tapi kebanyakan orang secara duniawi kan memang mengejar materi gitu. Money oriented juga sih, semua manusia money oriented, kerja sampai berdarah-darah buat uang. Nah, Seneng itu punya banyak duit. Gue seneng banget kalau udah punya banyak duit. Kalau bahagia, kalau misalkan ngelihat orang-orang yang
deket sama gue ada gitu aja. Karya lu ini sih dihargain. Gak, bukan dalam bentuk duit ya. Wah gila, hasil kerja keras gue diapresiasi loh. Kayak gitu tuh, hal-hal kayak gitu sih bikin gue bahagia. Orang yang kita cinta gitu, terus dia cinta balik ke kita, itu bikin bahagia sih. Gue bahagia karena gue udah nikah ya, jadi kayak misalnya gue lagi ada masalah besar gitu, terus kita ngelewatin tuh kayak bahagia banget gitu, nggak ada yang ganggu-ganggu. Masa sekarang aja sih, gak usah balik ke masa lalu, bisa nggak? Jadi apapun yang udah kita lewatin tuh nggak ada penyesalan kalau menurut gue. Jadi gue nggak mau ngebalikin ke masa lalu lagi. Ya udah, kalau apa yang udah terjadi sekarang kita lewati. Jangan terlalu lama lihat ke spion. Masa lalu tuh harus disyukurin dan dibuat pelajaran. Masa lalu gue bakal lebih sering olahraga karena nyesel aja. Kayak dulu waktu gue kuliah, setidaknya gue masih sering olahraga. Semakin bertambah usia, susah juga ya. Kayaknya gue mau luluran deh, biar gue nggak hitam. Gue pengen jadi diri gue yang lebih terbuka sih, lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa mengungkapkan apa yang gue mau ke orang-orang terdekat gue. Kalau gue bisa balik ke masa lalu, gue mau jadi pribadi yang lebih berani dengan orang lain. Ya ada beberapa case yang gue alamin dari dulu sekolah, suatu pembulian lah. Jadi korban bullying bu, ternyata saya. Mungkin pas SMP kali ya, gue nggak mau pacaran sih. Terus gue mau jadi orang pendiam aja juga pas SMP, karena dulu pas SMP itu gue pernah dibully, jadi gue trauma gitulah. Dulu pas SMP gue ceria banget sampai akhirnya teman-teman gue tuh bilang, udahlah dia nggak punya hati, dia diapain juga seneng-seneng aja. Sampai dimasukin sampah tas gue, so sad. Gue nggak mau. Gue kalau balik masa lalu gue mau jadi anak pendiam aja. Gue mau foto yang banyak sama bokap gue. Bokap gue udah nggak ada kan, terus kayak bokap gue tuh orangnya pemalu banget. Dia tuh paling males banget diajak foto. Terus semenjak pas dia meninggal kayak gila, gue kok nggak punya foto sama keluarga gue. Lebih tepatnya ke bokap, karena dia nggak pernah mau dipoto. Dan gue pengen memperbanyak foto gue sama bokap gue, soalnya jadi kenang-kenangan. Gue mau seneng-seneng dulu, gue pengen liburan ke sana sini, gue mau nikmatin masa muda gue dulu. Itu sih, sama memperbaiki yang kurang-kurang. Kayak gue kan suka banget keluar masuk kerja, itu nyesel banget sih, dari yang udah dapet kerjaan enak malah gue tinggalin. Gaji harus lebih baik gitu. Ternyata enggak, suasana itu juga penting, suasana kerja itu penting. Pertemanan itu relasi sih, build relasi sebanyak mungkin, banyakin teman sebanyak mungkin. Aku tuh dari dulu nggak bisa satu siklus temanan awet gitu, enggak. Kecocok-cocokan dalam berteman sih. Misalnya temenan sama si A, lihat orang bilang, si A itu buruk, tapi padahal kita sama cocok. Kecocokan aja sih. Masih tegur sapa walaupun udah gak ketemu lagi. Maksudnya kan banyak dari kita yang udah gak kontak-kontakan lagi. Itu komunikasi tetap harus dijaga sih, maksudnya kalau soal pertemanan ya, biar kita tahu sekedar kabarnya aja. Menemani main, menemani makan, menemani, tapi ya emang gak curhat sih. Kalau temen, rasa percaya kita ke dia tuh nggak yang deep gitu loh. Gue kayak ngebatasin diri untuk cerita hal-hal yang terlalu privacy, misalkan tentang keluarga atau hubungan ke temen tuh gue jarang. Pasti cerita ke temen-temen yang menurut gue tuh deket. Temennya ya udah kayak ada tujuannya aja. Misalkan dia bisa bantu gue dalam hal ini ya udah sewajarnya aja. Ya kita enjoy sama siapapun. Orang lain pun enjoy sama kita, itu pertemanan. Yang penting kita harus baik lah sama semua orang biar jadi temen kita gitu. Ya gue punya sahabat itu emang gue dari SMP. Kalau sahabat menurut gue itu ya dia yang selalu mengerti baik buruk gue, dari deepnya gue sampai di permukaan kayak apa, maksudnya dia bisa ngelihat gue di orang-orang luar gue bersikap kayak apa. Jadi saling terbuka, benar-benar terbuka sampai borok-borok. Kalau sahabat lebih dalam lagi maknanya, bisa situasi keadaan hati lo, kalau lagi bahagia, sedih, lo bisa nyamperin sahabat lo buat nanya gimana pendapat mereka atau saran mereka buat
nyari jalan keluar tentang permasalahan lo. Di hari kebahagiaan lo pun mereka harus tahu juga sih menurut gue, karena mereka juga pasti ikut kena dampak bahagianya. Punya sahabat sedikit, bisa dihitung jari lah yang namanya sahabat ya. Keep in touch sama lo walaupun gak satu lingkungan lagi. Lo ketemuan sama teman lo, nih berdua nih, udah lama gak ketemu, udah lama gak ngobrol, karena lo beda lingkungan. Tapi ketika lo ketemu, lo tuh berasa kayak kemarin baru ketemu. Itu sahabat kalau menurut gue Gue ada masalah atau apa, ya udah dia buat cerita-cerita gitu. Meskipun dia nggak 24/7 sama gue, tapi namanya sahabat tuh pasti selalu ada. Gue punya sahabat apa enggak, gue ngerasa punya, tapi gue nggak tahu apakah temen-temen gue ngerasa kalau gue sahabat. Teach me more about friendship. Iya, persahabatan gak perlu dideklarasiin. Lu curhat sama gue curhat sama lu. Itu berlanjut terus-terusan. Ya udah pasti kayak otomatis, oh dia sahabat gue, berarti dia percayain gue, dan gue percayain dia buat curahin apa yang lagi gue rasain. Kayak nggak perlu sih harus bilang, wih gue sahabatan sama lu, tapi di saat gue susah, di saat even lu yang susah juga, tapi nggak ada saling ada, lost contact. Sahabat tuh cuma hitungan jari, yang tadinya lu anggap punya banyak sahabat, lu cerita cuma nama orang itu lagi. Pasti nih orang-orang yang nonton tahu nih kalau sahabat gue siapa, karena dia suka gue ceritain. The real best friend.